Nah, di sini kita akan membahas proses moving average dengan indeks Q-nya itu sama dengan 2 ya. Di sini saya sudah tuliskan definisinya ya. Jadi YT sama dengan ET dikurangin theta 1 ET min 1 dikurangin theta 2 ET min 2 ya. Kemudian saya juga sudah turunkan ekspektasi dari YT ya untuk berbagai nilai T1 dan theta 2-nya ya. Dan di sini lagi-lagi saya dapatkan ekspektasinya 0 ya. Jadi minnya akan konstan. Dan kemudian variansinya bagaimana? Dari sini saya sudah tuliskan kovariansi YT adalah kovariansi YT, YT. Dan YT-nya saya sudah tuliskan ya di sini. Dan kita akan hitung kovariansi suku per sukunya ya. Dan yang akan hidup itu saya akan cuma tulis yang hidupnya aja ya. Plus theta 1 kuadrat. Atau saya langsung tuliskan hasilnya saja ya. Nah, ya. Yang hidup itu ketika ET sama ET nih. Kemudian ini sama ini. Dan ini dengan ini ya. Sehingga saya dapatkan hasilnya adalah sigma E kuadrat ditambah sigma E kuadrat dan ditambah sigma E kuadrat. Atau kalau saya sederhanakan ini menjadi Oke, semoga cukup jelas ya perhitungan mengenai ekspektasi dan variansi. Selanjutnya kita akan hitung tentang kovariansinya. Nah, di sini saya sudah tuliskan perhitungan awal dari kovariansi antara YT dengan YT min K. Nah, di sini saya akan tulis dulu untuk K yang sama dengan 0 ya. K yang sama dengan 0 tadi sudah kita tulis, yaitu adalah 1 ditambah kali sigma E kuadrat kalau K-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kalau K-nya sama dengan 1, K yang sama dengan 1, maka ET itu nggak akan ketemu dengan siapa-siapa yang ada di sisi kanan ya. Nah, yang ET min 1 mungkin ketemu sama ini ya. Nah, berarti kita dapatkan ketika K-nya sama dengan 1, kita dapatkan min theta 1 sigma E kuadrat ya. Nah, kemudian dia tidak akan bertemu dengan siapa-siapa lagi di sisanya ya gitu ya. Di sisanya ya. Nah, kemudian kalau ET min 2 dia akan ketemu dengan yang ini ya gitu ya. Menjadi saya bisa tuliskan menjadi plus theta 1 theta 2 sigma E kuadrat ya. Dan ET min 2 tidak akan ketemu dengan yang ini karena dia ET min 3 ya gitu. Nah, kemudian kalau K sama dengan 2, K sama dengan 2 kan ini mulainya dari 2 nih. Berarti yang ketemu tuh hanya ini sama ini nih. Ya, dan nilainya adalah min theta 2 sigma E kuadrat. Dan ketika K sama dengan 3 atau lebih, ini akan bernilai 0. Selanjutnya saya akan hitung tentang autokorelasinya, yaitu YT dengan YT min K ya. Dan ini kita langsung bisa bagi saja antara gamma K dibagi variansinya ya, yaitu adalah 1 ketika K-nya 0, kemudian ini adalah min theta 1 ditambah ketika K-nya 1, min theta 2, ini harus dibagi dengan ini ya semuanya. Yang harus dibagi yang bagian bawahnya. Tambah theta 2 kuadrat ya. Ini ketika K-nya 2 dan 0 untuk K-nya 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi di sini setidaknya kita sudah dapat pola ya untuk MA1 row 1-nya aja yang ada nilainya, tapi row 2, row 3 dan seterusnya akan 0. Tapi untuk MA2 yang ada nilainya itu adalah row 1, row 2, tapi row 3, row 4 seterusnya itu bernilai 0. Dan pola ini akan berlanjut terus untuk MA3, MA4 dan seterusnya. Jadi ketika kita punya proses MAQ sembarang, maka korelasinya itu akan ada sampai leg ke Q. Tapi leg ke Q plus 1, Q plus 2 dan seterusnya akan 0 ya. Jadi row 1 sampai row Q itu akan ada nilainya, tapi row Q plus 1 dan seterusnya itu akan bernilai 0 ya. Oke, mungkin itu aja dulu tentang proses MA2. Semoga penurunan mengenai ini gamma K dan rho K itu cukup jelas ya. Jadi kita bisa lanjut ke proses MAQ sekarang.
sebelum masuk ke MAQ, di sini saya ada satu percobaan, yaitu tentang realisasi dari proses MA2. Di sini saya akan menggunakan theta 1-nya 1 dan theta 2-nya minus 0,6 ya. Nah, ini yang kiri atas tuh yang ini. Ya, ini adalah time series-nya. Time series-nya adalah di sini kelihatan bahwa memang ekspektasi dari YT itu 0 ya, karena nilainya kan berkisar di antara 0 ya. Kemudian variansinya pun terlihat konstan ya. Jadi tidak ada yang berbentuk seperti trompet ya yang makin besar. Nah, kemudian gambar yang atas sebelah kanan itu adalah scatter plot antara YT dengan YT-1 ya. Ya, di sini terlihat jelas ya ada korelasi, walaupun korelasinya sangat negatif ya. Kemudian untuk yang YT dengan YT-2 pun masih terlihat ada korelasi ini. Tapi untuk yang YT dengan YT-3 nih sini terlihat tidak ada korelasinya. Dari data sih, dari segi realisasi ya. Ya, semoga cukup jelas penurunan maupun tentang proses MA2 ya. Kita masuk ke MAQ sekarang. Selanjutnya proses MAQ, yaitu proses moving average secara umum ya, dimana proses MA tapi ordernya itu adalah order Q ya. Jadi total ada theta 1 sampai theta Q. Nah, kita mulai pertama-tama kita cari dulu ekspektasinya ya. Dan saya tidak akan buktikan, namun silakan Anda buktikan sebagai latihan, yaitu ekspektasinya itu adalah 0 ya. Begitu pula dengan variansinya pun sama dengan gamma 0 ya. Saya tidak akan buktikan ya, tapi jawabannya adalah ini ya, theta 2 kuadrat dan seterusnya sampai theta Q kuadrat dikali sigma E kuadrat ya. Nah, ini adalah variansi dari proses MAQ secara umum ya. Kemudian selanjutnya adalah gamma K ya, atau kovariansinya YT sama YT min K ya. Nah, lagi-lagi proses MAQ ini saya tidak akan buktikan ya, silahkan Anda coba sendiri. Jawabannya adalah untuk K sama dengan 1 ya. Saya mulai dari K sama dengan 1 karena K sama dengan 0 kan sama dengan variansi. Ya, untuk K sama dengan 1 adalah sebagai berikut ya. Theta 1, theta 2 ya. Kemudian ditambah theta 2, theta 3 ya, dan seterusnya sampai theta Q min 1, theta Q ya. Ini semuanya dikalikan dengan sigma E kuadrat. Nah, ini adalah kovariansi YT sama YT min 1 ya, atau ketika K-nya sama dengan 1. Bagaimana ketika K-nya sama dengan 2? Ini adalah ini ya, min theta 2 sekarang ditambah theta 1 dikali theta 3 tapi sekarang di sini ya. Kemudian theta 2 dikali theta 4 dan seterusnya sampai theta Q min 2 theta Q ya. Karena abis ini kan udah nggak ada lagi ya, theta Q plus 1 kan 0 ya. Dan seterusnya sampai K sama dengan Q. Namun untuk K sama dengan Q plus 1 itu udah pasti nilainya 0. Nah, ketika K-nya itu Q, kita mulai dari theta Q berarti kemudian theta 1 dikali theta Q plus 1 di sini. Q plus 1 tapi 0 ya. Berarti sebenarnya yang tersisa cuma tinggal theta Q-nya aja di sini. Oke. Semoga cukup jelas nih formula dari gamma K. Namun kalau kurang jelas tidak masalah, silakan Anda latihan untuk menurunkan sendiri ya. Ini tidak terlalu susah. Terakhir tentang autokorelasi atau fungsi autokorelasi Roca. Di sini saya akan tuliskan formulanya. Saya tidak akan buktikan lagi-lagi, silakan Anda coba sendiri ya. Jadi saya hanya akan membagi dua kasus ya. Kasus untuk K-nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Q, dan kasus untuk K-nya Q plus 1 dan seterusnya ya, yaitu 0 di sini. Tapi kasus untuk K-nya 1 sampai Q itu adalah secara umum bisa ditulis menjadi seperti ini. Ya, bagian bawahnya dulu, yaitu variansinya ya, bagian bawahnya itu adalah
ya. Kemudian bagian atasnya itu adalah formula dari auto kovariansinya yang tadi. Dan seterusnya sampai Q min K Q. Oke, semoga cukup jelas penurunan ini. Dengan ini pembahasan tentang chapter 4.2 sudah selesai. Kita bisa masuk ke chapter 4.3